وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'du. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih dalam bab tentang al-ikhlasu wa ihdarin niyati fi jami'il a'mali wal aqwal wal af'al al-bariza wal khafiyah. Jadi masih bab ya, tentang ikhlas ya, ikhlas wa ihdarun niyah ya, menghadirkan niat ikhlas kita di setiap amalan-amalan kita, di setiap ucapan-ucapan kita, baik itu yang zahir maupun yang batin. Kita sudah sampai pada hadis ya yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang keempat ya. Tapi ana akan menyampaikan dua hadis ya. Dua hadis ini biar cepat ya. Biar cepat insyaallah, tidak lama. Hadis keempat dan hadis kelima, karena dua hadis ini adalah dua hadis yang sama maknanya. Langsung saja kita baca ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang diriwayatkan, yang hadis keempat ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Jabir ibni Abdullah Al-Ansari, yaitu seorang sahabat jalil, sahabat mulia ya. Sahabat ini dikatakan mulia ya karena ketinggian ketakwaan mereka dibandingkan orang-orang setelahnya ya, makanya disebut dengan sahabiyun jalil. Beliau namanya Abu Abdullah ya, kunyahnya Abu Abdullah, namanya Jabir ibni Abdullah ya. Jabir ibni Abdullah Al-Ansari. Dia adalah sahabat dari kaum Ansar, yaitu kaum yang menolong Nabi SAW, sekaligus beliau adalah penduduk Madinah ya, penduduk Madinah radhiyallahu anhuma ya. Setiap kita mengucapkan ya ataupun menyebut nama sahabat dalam membahas hadis ya, ini keuntungan kita. Kita selalu disertai dengan perbuatan yang baik, yaitu mendoakan. Yang kita doakan ini adalah siapa? Seorang sahabat ya. Seorang sahabat selalu kita sebut ketika kita mempelajari hadis ya. Maka penting ya bagi kita untuk mempelajari hadis ya. Kita baca hadis dapat pahala ya, mendoakan mereka ya. Kita selalu mengucapkan ya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selalu kita ucapkan radhiyallahu anhu ya. Semoga Allah meridhai mereka. Nah, adapun di sini Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, yaitu kepada Jabir ya dan Abdullah ayahnya ya. Jadi dua-duanya kita doakan. Qala, dalam hadis ini ya, Jabir menyampaikan ya, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau mengatakan ya, Jabir mengatakan qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Dulu kami ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, ghazatin. Ghazatin atau ghazwah ya. Itu artinya perang ya, perang. Cuma perang itu ada dua ya. Perang di zaman Nabi ada dua, ada yang namanya ghazwah, ada yang namanya sariyah ya. Kalau ghazwah, peperangan yang disertai oleh Nabi, ataupun peperangan yang panglimanya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namanya apa? Ghazwah ya. Ghazwah itu sebutan untuk perang yang di situ panglimanya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun perang yang tidak disertai oleh Nabi, yang panglimanya adalah utusan Nabi, itu disebut sariyah. Apa ya ikhwas kalian? Sariyah, sariyah. Jadi ada ghazwah, ada sariyah. Jadi Anas bin Malik meriwayatkan ketika ya mereka para sahabat
bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan yang perang itu ya dipanglimakan ataupun dikepalai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kondisi perang ataupun dalam peperangan tersebut. Faqala inna bil madinati larijalan, sesungguhnya di Madinah ya sungguh ada laki-laki, para laki-laki. Masirtum masiran, ya, apa yang kalian semua jalankan ketika perang ya. Mereka yang namanya perang itu tidak luput dari perjalanan ya, jalan jauh ya, panas, terik. Mereka lakukan, para mujahidun ya, orang-orang yang berperang itu melakukan itu. Ya, kehausan, kelaparan ya. Mereka jalani semua. Masirtum masiran wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah ya. Para sahabat ketika berperang ya, mereka itu tidak lepas daripada melewati sebuah lembah ya. Lembah ya, naik turun lagi, naik turunnya itu bazlul juhdi ya. Mereka mengerahkan semua tenaga untuk melaksanakan perintah Nabi untuk berjihad ya. Jadi orang-orang yang berjihad itu tidak lepas dari keletihan, tidak lepas dari kehausan, tidak lepas dari kelaparan ya. Mereka mengalami seperti itu para sahabat ya. Tidaklah kalian ya melewati sebuah perjalanan dalam peperangan dan kalian melewati lembah-lembah ya, illa kanu ma'hum ya, kecuali mereka ya, orang-orang yang ada di Madinah ya, tidak ikut serta berperang. Kanu ma'akum, mereka sesungguhnya mereka bersama kalian, kondisi mereka sama seperti kondisi kalian. Habasahumul marad ya. Adapun mereka itu ya yang di Madinah kondisinya dalam keadaan sakit ya, sehingga mereka tertahan dari berjihad ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam hadis ya, Jabir bin Abdullah menjelaskan tentang bahwa para sahabat ya yang berperang di jalan Allah, di antara mereka ada yang berjihad dengan amalnya. Mereka berjihad ya. Mereka berjihad ya dengan raganya, dengan letihnya mereka rasakan ya. Mereka berjuang ya, menakut-nakuti para orang-orang kafir yang ada di hadapannya. Itu perjuangan mereka itu. Ya, perjuangan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Namun di sini ada dua fariq, ada dua golongan dalam peperangan ya, yang diceritakan dalam hadis ini. Jadi ada orang yang berperang secara langsung, ada orang yang berperang, ada orang yang tidak ikut berperang karena uzurnya sakitnya. Mereka tinggal di Madinah. Jadi ada ya, sahabat yang ikut perang, ada sahabat yang masih menetap di Madinah tidak ikut perang karena sakit ya. Karena sakit ya. Habasahumul marad, tertahan oleh sakit sehingga mereka tidak jadi perang. Kemudian hadis yang berikutnya, kalau ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis yang berikutnya Rahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas bin Malik ya. Jadi ada Jabir ibn Abdullah, ada hadis Anas bin Malik. Qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah kembali bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk ya. Perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna aqwaman, sesungguhnya ada beberapa kaum ya, khalfana bil Madinah. Ada dalam riwayat bil Madinati khalfana. Kemudian ada yang dalam riwayat khalfana bil Madinah ya. Dua-duanya benar ya. Inna aqwaman khalfana bil Madinah ya. Ada kaum-kaum ya dari kalangan para sahabat ya, mereka berada di belakang ya kami. Ya, mereka ada di belakang kami. Maksudnya mereka tidak ikut perang. Ya. Ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Tidaklah ya kami ya melewati sebuah gunung, melewati gunung-gunung, perjalanan yang melewati gunung ya.
gunung tinggi mereka jalani, telusuri dengan kakinya ya. Wala wadiyan, ataupun mereka menelusuri sebuah lembah, illa wahum ma'hum, kecuali mereka yang di belakang kami yang tidak ikut perang, yang sakit, dalam keadaan sakit itu, mereka pahalanya sama dengan kalian. Pahalanya sama dengan orang-orang yang ikut berjihad di jalan Allah. Habasahumul uzru ya. Mereka tidak berjihad karena tertahan oleh uzur. Uzur di sini adalah sakit ya. Nah, dalam hadis ini, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah ya. Hadis ini menjelaskan tentang ya orang-orang yang tidak ikut perang, ya, sahabat-sahabat yang tidak ikut perang karena sakit, mereka mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berjihad. Disebabkan apanya? Disebabkan niat mereka, disebabkan niat ikhlas. Mereka niat ingin berjihad, tapi mereka tertahan oleh sakit. Ya, maka Rasul mengatakan dengan jelas di sini dikatakan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'hum. Kalimatnya illa kanu ma'hum, kecuali mereka sama pahalanya seperti kalian wahai sahabat yang ikut berperang. Ya. Walaupun dia sakit, ya walaupun orang-orang para sahabat sakit tidak ikut berperang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ya pahalanya sama seperti kalian, tergantung niatnya. Karena mereka yang berperang, mereka rindu ingin perang. Ya, karena perang ini adalah amal soleh yang Rasulullah mengatakan zirwatus sanam, ujung tombaknya pahala ya. Pahala yang sangat tinggi ya. Pelaksanaan amalan yang pahalanya sangat tinggi. Tidak ada yang bisa menyaingi ya pahala orang-orang yang berjihad. Ya, maka para sahabat ya, mereka berusaha keras untuk ikut berjihad, tapi karena mereka tertahan oleh sakit ya, sehingga mereka tidak ikut perang. Faidahnya apa ya? Faidahnya apa ya dari hadis ini ya? Hadis ini ya, ketika seseorang yang uzur ya, uzur untuk melakukan amal kebaikan. Amal kebaikan banyak, bukan hanya jihad ya. Sholat berjamaah. Ketika kita sholat berjamaah ya, biasanya dia membiasakan diri hadir di shaf yang pertama, tapi akhirnya sudah dipenuhi ya oleh santri, misalkan kelewat waktunya ya, ataupun dia ingin sholat berjamaah di shaf yang di depan karena dia sakit, sehingga dia tidak ikut sholat berjamaah tepat di depan ya, karena fadilahnya sangat besar orang yang sholat berjamaah di shaf yang paling pertama ya. Ini amalan yang ketika ada uzurnya, maka ya ketika dia beramal, berniat ya ingin berbuat amalan itu, dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia dalam keadaan sakit, maka ya bisa jadi apa? Pahala dia sama dengan pahala orang yang melaksanakan. Ya, jadi Al-Imam Al-Utsaimin ya pernah menjelaskan dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin ya. Jadi ada dua keadaan orang yang uzur dalam beramal ya. Jadi ada dua keadaan. Yang pertama, jadi orang yang uzur beramal, dia niat ingin beramal. Banyak orang yang seperti itu ya. Kita ingin beramal itu tapi karena terhalangi oleh sesuatu, sakitkah, tidak mampukah ya. Tapi kita ingin beramal seperti amal itu gitu ya. Jadi ada dua. Yang pertama ya, ada orang yang dia beramal ya, hanya dia mendapatkan pahala amal. Dia mendapatkan pahala amal. Orang yang beruzur, dia akan mendapatkan 100% pahala amal ya, dengan syarat ya kalau perbuatan itu adalah kebiasaannya. Perbuatan itu adalah kebiasaannya. Jadi kebiasaan dia sholat di shaf paling depan, ketika dia sakit ya, lagi isoman misalkan ya, tapi dia ya Allah, anak isoman nih 14 hari nggak bisa sholat, biasanya saya sholatnya di paling depan misalkan ya, maka pahalanya sama dengan orang yang sholat di paling depan ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini ya, orang yang berjihad dengan amalnya dengan orang yang sakit ya, pahala kata Rasul SAW, orang yang sakit sama pahalanya dengan orang yang
berjihad ya. Karena sahabat itu Rasulullah tahu sebagian mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang terbiasa untuk berjihad ya. Ketika kita terbiasa melakukan suatu amal, kemudian ya, dia ada uzur ya, yang penting syaratnya orang ini terbiasa ya, terbiasa melakukan amal, maka ketika dia dapat uzur, maka amalnya itu ketika dia tidak melaksanakannya, maka dia tercatat orang yang sudah beramal, mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang beramal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang beruzur, dia berniat akan melakukan apa? Melakukan suatu amal soleh. Ya, dia hanya mendapatkan pahala niat, tidak mendapatkan pahala amal. Ya, kenapa? Karena alasannya ya orang tersebut tidak terbiasa. Ya, misalkan kita bukan orang yang terbiasa bersodakoh, tapi kita punya niat ya ingin bersodakoh ya, tapi kita nggak punya uang ya, tapi kita ingin bersodakoh, kita nggak punya uang, maka kita mendapatkan pahala niat. Beda dengan orang yang terbiasa bersodakoh ya, terbiasa bersodakoh ketika dia lagi pandemi ya, ketika lagi nggak punya uang ya, atau uangnya minim ya, sehingga dia tidak bisa bersodakoh 1 hari atau 2 hari, maka dia mendapatkan pahala amal karena kebiasaan dia dalam bersodakoh ya. Jadi faidahnya ya, kita harus banyak membiasakan ya amal-amal soleh. Biasakan melakukan amal soleh, apapun itu ya, sholat ya berjamaah ya, kemudian apa lagi, baca Al-Quran, kajian ya, setiap saat kita membaca hadis ya, mendengarkan hadis, biasakan itu. Ketika kita mendapatkan uzur ya, seperti tadi yang dipanggil oleh Ustaz Anfal misalkan, yang mau bikin paspor ya, mungkin mereka niatnya udah ingin apa, mau ngikut kajian ya. Kalau ini merupakan kebiasaan dia hadir di kajian, dia mendapatkan pahala tuh yang lagi ngurus paspor, karena dia kebiasaan duduk ya, memperhatikan, ikhlas ya, maka pahalanya dapat itu mereka ya. Mereka mendapatkan pahala duduk kajian ya. Kenapa? Karena ini kebiasaan. Maka kita harus banyak membiasakan berbuat baik, berbuat amal soleh ya, agar ketika kita mendapatkan uzur ya, kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang beramal. Ini saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.